Oke, siap buat taklukin ujian fisika? Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membahas tuntas monster yang namanya gerak melingkar. Kalau kalian sering rasa pusing lihat panah berseliweran dan bingung nentuin gaya apa aja yang bekerja di benda yang lagi muter, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar keruatan itu jadi sebuah kerangka berpikir yang super simple. Kita punya masterclass yang udah disusun khusus nih buat kalian. Mulai dari membongkar mitos gaya sentripetal, cara gampang bikin diagram benda bebas, sampai masuk ke studi kasus pendulum kerucut dan mobil di tikungan. Terakhir, kita bakal bandingin semuanya biar makin paham. Bagian pertama, mitos gaya sentripetal. Waktunya lurusin kesalahpahaman yang paling bikin pusing. Pernah mikir nggak sih kenapa soal gerak melingkar tuh sering banget bikin kita kejebak pas ujian? Nah, kalau kalian lihat soal kayak gini, kesalahan nomor satu yang biasanya dilakuin adalah kalian udah ngegambar gaya-gaya yang biasa, kayak gravitasi atau gaya normal, tiba-tiba ditambahin satu panah baru lagi yang namanya gaya sentripetal. Wah, asli ini jebakan yang paling sering bikin nilai anjlok. Jadi poin krusialnya itu di sini. Gaya sentripetal itu bukan gaya fisik yang baru. Bayangin aja gaya sentripetal itu cuma sebuah peran atau jabatan. Gaya-gaya yang udah kita kenal, kayak gaya gesek dari jalan raya, tegangan dari tali atau bahkan gravitasi, nah mereka lah yang sebenarnya ngelamar buat ngisi jabatan ini supaya gerak melingkarnya bisa terjadi. Kalau kalian mulai mikirnya sebagai sebuah jabatan, semuanya bakal kerasa jauh lebih gampang. Intinya, tolong banget jangan pernah nambahin panah ekstra khusus buat gaya sentripetal di diagram kalian ya. Lanjut ke bagian 2, langkah diagram benda bebas. Ini dia aturan emas buat ujian kalian. Setiap kali kalian ketemu soal gerak melingkar, seaneh apapun bentuk soalnya, cukup ikutin 3 langkah sakti ini buat bikin diagram benda bebas. Pertama, gambar bendanya dulu. Kedua, cari tahu gaya-gaya nyata apa aja yang bekerja di situ. Sekali lagi, nggak ada gaya sentripetal fiktif. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Arahin sumbu radial kalian supaya nembak lurus ke arah pusat lingkaran. Sumbu inilah yang bakal jadi patokan kita pas masukin hukum Newton kedua nanti. Masuk ke bagian 3, pendulum kerucut. Mari kita bedah studi kasus pertamanya. Coba deh bayangin tipe soal yang sering banget nongol ini. Ada sebuah benda kecil digantung pakai tali, terus dia muter dengan kecepatan stabil, ngebentuk lingkaran horizontal. Karena talinya muter dan ngebentuk kayak permukaan kerucut, kita nyebutnya pendulum kerucut. Nah, perhatiin deh, benda ini kan muter, tapi dia nggak bergerak naik atau turun sama sekali kan? Berarti, komponen vertikal dari tali yang narik ke atas itu benar-benar impas, seimbang sama gaya gravitasi yang narik dia ke bawah. Dan ini ngebuktiin aturan dasar yang kita bahas di awal tadi. Di kasus ini, karena komponen vertikal tali udah sibuk ngurusin gravitasi, otomatis komponen horizontal dari tali itulah yang dapat promosi. Dialah yang ambil peran sebagai gaya sentripetal. Makanya secara matematika kita bisa tulis T sin theta itu sama dengan M dikali V kuadrat per R. Sesederhana itu praktiknya. Nah, pas kalian gabungin keseimbangan gaya vertikal sama gaya horizontal tadi buat nyari kecepatannya, kalian bakal dapat rumus yang rapih banget ini. Tapi coba lihat baik-baik, sadar nggak ada sesuatu yang aneh? Coba cari, ada huruf M atau massa nggak di persamaan itu? Sama sekali nggak ada kan? Artinya, kecepatan yang dibutuhin buat muter di sudut itu benar-benar independen, alias nggak peduli mau bendanya seringan kelereng atau seberat bola bowling. Fakta ini nih yang sering banget dijadiin jebakan di soal pilihan ganda. Kita pindah ke bagian 4, kecepatan maksimum di tikungan, siap-siap ngadapin studi kasus yang lebih menantang. Oke, mari kita main logika sebentar. Bayangin kalau jalanan yang lagi dilaluin mobil ini tiba-tiba beku total jadi es dan gaya geseknya bener-bener nol. Apa yang bakal terjadi? Hukum inersia bakal maksa mobil ini bablas meluncur lurus keluar dari jalanan. Jadi pasti ada sesuatu yang narik mobil ini ke arah dalam tikungan supaya dia tetap bisa belok. Kalau kita pakai pola pikir dari langkah-langkah tadi, kelihatan banget kalau di jalan datar ini, gaya gesek statis lah yang maju buat ngisi lowongan jabatan gaya sentripetal. Selama bannya nggak slip, gaya gesek statis ini bakal selalu ngarah ke pusat tikungan. Sementara itu, buat ngejaga keseimbangan atas bawahnya, gaya normal ke atas udah pas banget ngimbangin berat mobil yang neken ke bawah. Waktu kita masukin nilai maksimal dari gaya gesek statis ini ke dalam hukum kedua Newton, ketemulah batas kecepatan paling mentok biar mobilnya nggak ngepot keluar jalur. V maksimal sama dengan akar dari koefisien gesek dikali G dikali R. Dan lihat deh, persis banget sama kasus pendulum tadi, batas kecepatan maksimal ini sama sekali nggak ngeremehin massa kendaraannya. Inilah alasan ilmiah kenapa rambu batas kecepatan di jalan tol itu angkanya sama aja, mau yang lewat itu mobil sedan yang mungil ataupun truk yang super berat. Terakhir, di bagian 5, membandingkan gerak melingkar. Waktunya kita tarik benang merahnya. Di satu sisi ada bandul kecil yang muter-muter, di sisi lain ada mobil bertonton yang lagi nikung. Kelihatannya beda dunia banget kan?
Tapi waktu kita jejerin dua kasus ini, ternyata ada kesamaan yang luar biasa. Logika fisika dan struktur matematikanya nyaris kembar identik. Di kedua kasus ini, selalu ada satu gaya nyata buat ngelawan gravitasi di arah vertikal, dan ada satu gaya nyata lainnya, entah itu tarikan tali atau gesekan ban, yang ngambil peran sentripetal di arah radial. Percaya deh, kemampuan buat ngeliat pola kayak gini adalah rahasia utama buat naklukin soal-soal fisika tingkat tinggi. Saya benar-benar berharap sesi bedah materi kali ini ngasih kalian amunisi penuh buat ngehajar ujian fisika nanti. Sebelum kita udahan, coba deh renungin pertanyaan provokatif ini. Kalau kalian udah tahu triknya buat ngelepas topeng dari sebuah soal, dan tinggal nyari gaya sehari-hari apa yang lagi nyamar jadi gaya sentripetal, emangnya masih ada soal gerak melingkar yang nggak bisa kalian kerjain? Mulai sekarang, pas ketemu soal fisika yang kelihatan ribet, ingat aja kalau seringkali itu cuma aturan-aturan simple yang lagi main petak umpet. Terus asah insting kalian, dan semoga kalian dapat nilai yang maksimal di ujian nanti.